Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang tadabbur Al-Quran, yakni Quran Surah Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19, yang mana di dalamnya adalah konsep pendidikan Islam yang dibawakan oleh Luqman dalam Al-Quran, tertera pada surah Luqman ayat 12 sampai 19. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, siapa sih sebenarnya Luqman itu? Ya, Luqman itu adalah sebagai tokoh pendidik. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, Quran surah yang ke-31 ayat 12 sampai dengan ayat 13, Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqa bin Sadun, menurut kisah yang dikemukakan oleh Imam As-Suhaili. Kenapa Luqman yang kita ambil? Karena perkataan Luqman itu banyak mengandung hikmah. Antara lain ialah, jika kamu sedang sholat, maka jagalah hatimu. Jika kamu sedang makan, maka jagalah tenggorokanmu. Jika kamu di rumah orang lain, maka jagalah pandanganmu. Dan jika kamu berada di antara manusia, maka jagalah lisanmu. Yang kedua, ingatlah dua hal dan lupakan dua hal. Adapun dua hal yang perlu kamu ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kematian. Sedangkan dua hal yang perlu kamu lupakan adalah kebaikanmu kepada orang lain dan kejelekanmu terhadap dirimu. Dan kejelekan orang lain terhadap dirimu. Perkataan Luqman yang mengandung hikmah yang ketiga ialah, janganlah kamu bersandar dan cinta kepada dunia. Pandanglah dunia sebagai sebuah jembatan. Yang keempat, janganlah memandang apa yang ada di tangan orang atau milik orang lain, dan bersikaplah dengan akhlak yang baik terhadap semua orang. Yang kelima, kerjakanlah sholat di awal waktu dan tunaikanlah sholat berjamaah walau berada dalam kondisi tersulit. Yang keenam, berusahalah menghindarkan dirimu dari bakaran api neraka selama engkau belum yakin akan selamat darinya. Yang ketujuh, jika engkau mendurhakai Allah, maka carilah tempat sehingga engkau tidak dilihat oleh Allah dan malaikatnya. Yang kedua, metode dan materi pendidikan Islam menurut Luqman yang diceritakan ialah, yang pertama, nasihat yang baik itu adalah yang diberi nasihat tidak sekedar mementingkan kemaslahatan dirinya sendiri, yang bersifat dunia, tetapi ia juga mementingkan terhadap orang lain. Yang kedua, pendidikan yang memberikan nasihat itu hendaknya bersih dari perbuatan riya dan bersih dari anggapan bahwa perbuatannya itu memiliki maksud lain dari yang disampaikan. Yang ketiga, nasihat juga diperlukan dengan kecintaan. Dengan demikian, Luqmanul Hakim menerapkan metode pendidikan yang mampu mengunggah perasaan dengan penuh kecintaan dan bijaksana yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima, metode yang menyentuh perasaan yang disesuaikan dengan perkembangan kejiwaan seseorang akan banyak memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Selanjutnya ialah ajaran yang dibawakan oleh Luqman, yaitu perintah untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi, artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Penjelasan ini menyatakan bahwa jika orang tua memaksakan anaknya untuk mempersekutukan Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk mengikuti perintah orang tua tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi untuk tidak berbuat baik. Seseorang anak tetap harus menghormati orang tuanya dan tidak boleh memutuskan hubungan dalam kehidupan di dunia, walaupun orang tua tersebut musyrik. Berdasarkan pada ayat ini, dapat ditegaskan bahwa melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah menganjurkan kepada orang tua untuk menanamkan ketauhidan kepada anaknya dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Selanjutnya, kata bunaya di dalam Al-Quran ayat ke-13 ini berbentuk tasghir, yaitu mengecilkan arti makna dari kata ibn. Penggunaan kata bunaya mengandung makna kasih sayang dan kecintaan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Penggunaan kata bunaya berulang kali menunjukkan perlunya perhatian orang tua terhadap hal-hal apa yang disampaikan kepada anaknya. Yang selanjutnya, Luqmanul Hakim memperkenalkan dan menanamkan ketauhidan kepada anak-anaknya. Luqman menjelaskan Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah dan menguraikan sifat dan kekuasaan Allah. Untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai tersebut, ia memberikan ajaran tentang beribadah kepada Allah yang dalam ayat di atas diungkapkan dengan mendirikan salat. Salat secara etimologi berarti doa, karena di dalam seluruh gerakan salat berisi untayan-untayan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dan merupakan suatu bentuk ibadah yang utama. Ibadah ini sebagai manifestasi peribadatan dalam berkomunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang ditandai untayan-untayan doa yang dibaca di dalamnya. Selanjutnya, Luqman juga menyuruh anaknya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Diteruskan dengan ayat yang ke-15, yakni menyuruh manusia untuk melaksanakan yang baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dalam kata lain, setelah anaknya melaksanakan sholat dengan baik yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ini terdapat dalam surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 45. Dilanjutkan dengan menyuruh orang lain untuk melaksanakan hal yang sama. Dengan demikian terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain agar orang lain tersebut tidak terjerumus pada sesuatu yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini diperlukan yang namanya kesabaran, sebagaimana yang tertera dalam ayat selanjutnya yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kata sabar tersusun dari 3 huruf. Yang pertama sod, yang kedua ba, dan yang ketiga ra, yang berarti habsu al-nafas, yakni keuletan jiwa. Dalam hal ini, segala yang menimpa pada diri seseorang dalam menjalankan tugasnya untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tentu ada sesuatu yang menimpa dirinya, baik berupa tantangan, cercaan, hinaan, perasaan sakit, atau hambatan
yang menjadikan halangan untuk dapat melaksanakan secara baik. Karena itu, ini dibutuhkan yang namanya kesabaran. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang bersabar akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Luqman juga menanamkan kepada anaknya adalah nilai-nilai akhlak. Hal ini dapat dipahami dari ayat 18 dan 19, yaitu yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong lagi membanggakan diri, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Berdasarkan dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, Luqmanul Hakim menekankan adanya akhlakul karimah yang dalam ayat ini dinyatakan tidak boleh kita memalingkan wajah kita, karena hal demikian dapat dianggap sebagai suatu kesombongan, dan sikap sombong ini dilarang oleh ajaran agama Islam. Yang kedua, menyederhanakan dalam berjalan dan tidak tergesa-gesa atau terlalu pelan. Yang ketiga, perintah untuk melunakkan suara ketika berbicara dengan orang lain, dengan tidak mengeraskan suara yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaatnya, dan juga jangan terlalu lemah yang mengakibatkan orang lain tidak terdengar. Dengan begitu, hal ini bertujuan agar ketika kita bergaul kepada masyarakat, kepada orang lain, perlulah kita memperhatikan sikap, perilaku, pembicaraan kita, sehingga terhindar dari sifat-sifat sombong lagi membanggakan diri. Kesimpulannya ialah, yang pertama, sosok pendidikan yang ideal yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ia adalah seorang yang diberikan karunia. Luqmanul Hakim ini ialah seorang yang diberikan karunia oleh Allah berupa hikmah dalam pelaksanaan pendidikan ajaran agama Islam. Ia menggunakan metode mau'idah, yaitu nasihat, agar yang diberi nasihat tersentuh hatinya untuk melaksanakan suatu perbuatan yang baik. Sedangkan materi pendidikan Islam yang dibawakan, yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12-19 ini adalah tentang keimanan atau ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang terakhir adalah tentang akhlakul karimah. Dengan materi seperti inilah sebaiknya yang perlu kita berikan kepada peserta didik dan kepada anak-anak ustadz semuanya. Marilah berpegang teguh kepada 4 yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Yang pertama adalah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah kita kepada Allah. Kemudian amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian akhlakul karimah. Semoga anak-anak ustadz semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.